Kami dari kelompok 38 Mikro Teaching STKIP PKI Jombang. Di sini kelompok kami menggunakan dua media, yaitu media non-IT dan juga IT. Untuk media non-IT, kelompok kami menggunakan stand banner yang menjelaskan mengenai bagian-bagian dari materi yang kita ambil, yaitu materi peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Fungsi dari pembuatan stand banner ini adalah untuk memudahkan siswa dalam memahami materi apa yang akan dipelajari. Kemudian selanjutnya itu menggunakan media IT. Untuk media IT kami menggunakan game Bambuzel. Game ini hampir sama dengan Quizizz tapi memiliki perbedaan, yaitu jika Quizizz menampilkan soal dan juga jawaban, sedangkan Bambuzel hanya menampilkan nomor-nomor saja yang tidak diketahui soal apa yang akan mereka jawab. Nah, dalam game tersebut siswa hanya disuruh memilih nomor, kemudian akan muncul soalnya. Nah, jadi siswa tidak tahu soal apa yang akan mereka jawab. Di sini tujuannya adalah supaya siswa dapat berpikir kritis mengenai soal apa yang mereka baca. Nah, game ini tuh sangat seru sekali karena di balik nomor-nomor tersebut terdapat nomor yang jika kalian beruntung, maka siswa akan mendapatkan poin tambahan tanpa menjawab soal. Tetapi jika siswa memiliki nomor yang kurang beruntung, maka mereka akan kehilangan poin atau poinnya diambil oleh kelompok lain. Jadi bisa membuat suasana kelas itu menjadi meriah dan ramai. Jadi siswa jadi lebih semangat untuk menjawab soal supaya mereka benar untuk menjawabnya, supaya poin mereka bisa bertambah dan menjadi lebih unggul dari yang lainnya. Nah, untuk pengaplikasian dari game ini, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ya, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, jadi sudah menanti pelajaran kali ini kan, pelajaran ekonomi, pelajaran yang sangat menyenangkan. Jadi hari ini tolong disimak pelajarannya dengan baik, karena nanti mungkin saja ya di akhir mungkin ada games atau permainan apa gitu ya. Jadi tolong disimak dengan baik supaya bisa menjawab. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Misalnya nih ada ilustrasi. Setiap pagi kalau kalian bangun itu pasti kan merasa lapar kan ya. Jadi kalian mau makan nih, ternyata mama kalian belum masak. Jadi mau nggak mau kalian pergi ke warung depan rumah untuk membeli nasi gitu misalnya ya. Kalian membayar nasi tersebut, makanan tersebut dengan uang jajan kalian. Pemilik warung mengambil keuntungan dari uang jajan kalian tadi untuk membeli bahan baku dan biaya produksi barang dagangan. Nah, jadi dalam ilustrasi tersebut kalian sebenarnya sudah mempelajari mengenai kegiatan ekonomi. Di sana kalian terlibat sebagai pelaku ekonomi. Nah, kemudian pelaku ekonomi itu sendiri siapa sih ya? Mungkin ada yang tahu ya. Jadi pelaku ekonomi itu ada rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, rumah tangga pemerintah, dan juga rumah tangga masyarakat luar negeri. Nah, untuk yang pertama yaitu rumah tangga produsen, yaitu memproduksi barang dan jasa atau bisa disebut sebagai output. Kemudian yang kedua yaitu membeli faktor produksi atau input dengan memberikan balas jasa seperti sewa, upah, bunga, laba gitu kan. Kemudian selanjutnya ada rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen itu membeli barang dan jasa dari rumah tangga produsen. Kemudian menyediakan faktor produksi atau input seperti sumber daya alam, tenaga kerja, modal, kewirausahaan gitu kan ya. Kemudian selanjutnya ada rumah tangga pemerintah. Nah, dalam rumah tangga pemerintah itu membeli barang dan jasa dari produsen dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Kemudian menciptakan produk barang dan jasa melalui perusahaan negara. Nah, negara menciptakan suatu produk dan menjualnya kepada konsumen maupun produsen. Kemudian ada lagi mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi dengan menetapkan kebijakan di bidang ekonomi. Misalnya kebijakan moneter, kebijakan fiskal gitu kan ya. Kemudian ada lagi nih, rumah tangga masyarakat luar negeri. Nah, dalam rumah tangga masyarakat luar negeri itu membeli
barang dan jasa yang berasal dari produsen dalam negeri atau pemerintah. Kemudian ada lagi memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen dalam negeri atau pemerintah. Kemudian ada lagi nih, membeli faktor produksi dari rumah tangga konsumen. Nah, kemudian menyediakan faktor produksi seperti sumber daya alam, modal, tenaga kerja untuk produsen dalam negeri atau pemerintah. Nah, sampai sini sudah paham? Ya, jadi untuk selanjutnya kita akan masuk ke game seperti yang sudah Ibu beritahukan di awal tadi. Jadi tadi sudah pada nyimak kan ya. Jadi oke, kita selanjutnya akan ke game. Jadi di games ini kita akan dibagi kelompok karena ada 6 siswa. Jadi kita bagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Nah, aturan dalam games ini dari masing-masing kelompok nanti mulai dari kelompok pertama akan memilih nomor. Di balik nomor tersebut ada soal yang harus kalian jawab. Gitu ya. Jika benar kalian akan mendapat poin, tetapi jika salah tidak apa-apa, tidak mendapat poin dan juga tidak dapat pengurangan poin. Dan selanjutnya jika kalian beruntung, kalian akan mendapat nomor yang dibaliknya kalian akan mendapat poin gratis gitu ya. Entah itu berapa, kalian akan dapat tambahan poin tanpa menjawab soal. Atau kalau kurang beruntung, kalian mungkin akan mendapat pengurangan poin atau mungkin poin kalian akan diambil oleh kelompok lain. Nah, jadi daripada bingung-bingung dan lebih penasaran, jadi kita mulai saja gamesnya. Oke, kita mulai dari kelompok pertama, yaitu Mbak Putri dan Mbak Rida. Silakan memilih nomor. Oke, nomor 9. Semakin besar pendapatan yang diterima oleh seseorang, maka semakin besar pula tingkat konsumsi. Besar tingkat konsumsi dan tabungan. Kita cek jawabannya. Oke. Yeay, benar. Swap point. Ya kan, makan memberikan ya. Jahat sih. Oke. Lumayan, 15 poin tanpa menjawab. Nilai suatu barang yang digunakan untuk mater. Yo. C, guna bu. Guna. Benar. Oke, next. Oke. Nah. Kelompok pertama. Ya, semangat kelompok pertama yang nilainya habis diambil. Oke, nomor 3. Sebutkan kegiatan konsumsi yang sering dilakukan di rumah. Bahan makanan, membeli bahan makanan. Ingatkan jawabannya. Oke, benar. Next. Nomor 2. Nomor 2. Perusahaan yang bukan melakukan kegiatan produksi jasa adalah perusahaan roti. Cek. Yeay, salah. Loser. Nomor 15. Oke. Ekspor. Oke. Benar. Nomor 11. Kalian bisa menarik 20 poin dari kelompok siapa? Oh, ini. Kalian bisa menarik poin dari kelompok siapa? Oke, Solihul dan Rian. Sebutkan kegiatan konsumsi yang sering dilakukan di rumah. Ini udah. Oh, salah. Sudah di egg. Enggak. Oke. 12. Other team loser. Kalian bisa mengambil tim 25 poin Dari tim Imran dan Fauzan. Oke. Imran dan Fauzan gitu. Oke, nomor 1. Semangat. Ayo semangat kelompok. Ayo cepat semua ya. C.
C. C. Oke. Oh, salah. Oke, Mi. Number 5. Namira makan di restoran bersama keluarganya. Pernyataan di atas merupakan contoh kegiatan konsumsi. Yeay. 4. Balas jasa yang diterima oleh rumah tangga konsumen yang menawarkan faktur produksi tanah kepada rumah tangga produsen akan menerima balas jasa berupa sewa, upah. Betul sekali. Oke, Kelompok 8. Segala sesuatu yang digunakan Budaya manusia A. Wih, keliru. Faktor produksi. Oke, number 14. Faktor produksi merupakan hasil kerjasama antara faktor produksi tenaga kerja dengan skill. Oke, kita cek jawabannya. Ah, Ya, bingung sepertinya. oke. Oh, sorry. Nomor 13. Pelaku kegiatan ekonomi adalah B. Salah. Benar. Oke. Terakhir Apa jadi- minus ya? Terakhir jadi dapat ditarik sebagai kegiatan ngabis ayo B B. Salah. Salah. jadi yang menang kelompok pertama Putri dan Rida. Ya, jadi selamat untuk kelompok pertama untuk tim ke-1 yaitu Mbak Putri dan Mbak Rida dengan memenangkan poin lebih tinggi, lebih unggul daripada yang lainnya. Tapi untuk yang lainnya jangan patah semangat dan juga jangan berputus asa. Ini hanya sekedar game, hanya untuk supaya mengetahui sampai mana pengetahuan kalian atau materi yang kalian simak dari pelajaran yang Ibu berikan tadi. Ya, jadi mungkin untuk selanjutnya bisa lebih dipelajari terlebih dahulu materinya sebelum dimulai gitu kan ya. Mungkin malamnya belajar dulu gitu ya. Supaya mungkin minggu depan Ibu lebih menyiapkan game-game lainnya gitu ya. Jadi tetap belajar, jangan patah semangat gitu kan ya. Ya, dari sampai sini mungkin udah pada capek ya. Jadi mungkin ini saja ada yang dapat Ibu sampaikan materi hari ini. Jadi tetap semangat, tetap belajar. Jangan lupa belajar juga dan juga jangan putus asa dan juga nih jangan tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.